Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang sampai dengan saat ini Allah masih memberikan iman Islam dan masih memberikan kesehatan waktu luang. Dan juga alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur kita sehingga dipertemukan dengan bulan Ramadan dan telah memasuki daripada insyaallah hari yang ke-10. Hari yang ke-10 artinya sudah kita lewati 10 malam pertama yang Allah menjanjikan kepada kita, memberikan segala rahmat kepada kita. Mudah-mudahan rahmat yang Allah janjikan kita dapatkan, dan juga nantinya 10 yang kedua yaitu janji Allah untuk memberikan kita ampunan. Mudah-mudahan kita pun juga mendapatkannya. Dan juga mudah-mudahan nantinya 10 yang ketiga Allah membebaskan kita daripada api neraka. Mudah-mudahan juga Allah pun memberikan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, keluarga beliau, umat beliau, pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang berkaitan dengan harta kita, dan juga ini sangat mendukung kepada diri kita di dalam fastabiqul khairat, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini, yang mana ada seorang hamba yaqulul abdu mali mali, ada seorang hamba dia berkata mali mali, yaitu hartaku hartaku. Innama lahu min malihi thalathun, sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, harta yang ada di dalam diri seseorang itu ada 3. Ma'akala fa'afna, harta yang dia makan, dan fa'afna, akan habis. Habisnya di sini apakah nantinya bisa menjadikan untuk nilai ibadah kepada dia, atau habisnya di sini malah sebaliknya menjadikan untuk bermaksiat kepada Allah atau juga bermaksiat kepada hamba-hamba Allah yang lain atau kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Tentunya yang kita inginkan adalah di dalam masalah harta yang kita makan ini untuk menjadikan kita kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada segala apa yang Allah berikan, nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita, dijauhkan daripada untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jadi itu yang pertama, harta yang kita makan dan akan menjadi habis, fa'afna. Yang kedua kata Nabi Muhammad, aulabisa fa'abla, atau harta yang kita gunakan untuk menjadikan pakaian kita, setelah itu fa'abla, setelah itu menjadi usang atau menjadi rusak. Kenapa? Usang karena kita pakai, tetapi manfaatnya kita tidak untuk tambah. Manfaatnya kita tidak untuk tambah. Nah, makanya ada Nabi Muhammad SAW mengatakan, apabila kalian ingin menafkahkan, mensedekahkan daripada harta kalian, maka nafkahkanlah yang paling bagus daripada milik kalian, yang paling baik daripada milik kalian. Ada seseorang yang mempunyai harta, nikmat yang Allah berikan kepada dia, tetapi hanya untuk dia pakai sendiri. Nah, seperti kita misalnya diberikan oleh Allah nikmat, lalu kita belikan nikmat Allah itu dengan membelikan satu pakaian, yang pakaian itu
kita gunakan lagi untuk misalnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kata Nabi Muhammad ini hanya menjadi untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak menambah kemanfaatan daripada nikmat yang Allah berikan tersebut. Seandainya nikmat itu kita gunakan, misalnya pakaian tersebut masih layak pakai, setelah itu kita sedekahkan, kita nakahkan yang digunakan oleh orang itu untuk misalnya ibadah lagi kepada Allah, maka bertambah manfaatnya ini. Tidak menjadi hanya seperti usang atau menjadi tidak layak pakai tadi. Itu harta yang kedua. Dan ada harta yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, au a'ta faqtana. Harta yang dia berikan dan itu akan menjadi harta simpanan baginya untuk akhiratnya. Inilah harta yang kata Nabi Muhammad yang akan selalu menemani kita nanti di akhirat. Atau dalam bahasa kita ya amal jariyah. Amal jariyah yang nanti akan selalu menemani kita di akhirat. Inilah kata Nabi Muhammad harta yang sebenar-benarnya. Harta sebenar-benarnya, wa ma siwa jalika fahuwa jahidun wa tarikuhu linnas. Sedangkan yang lainnya kata Nabi Muhammad, maka ia akan pergi dan ditinggalkannya untuk orang lain. Seperti warisan. Kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya simpanan. Tapi ketika kita meninggal, maka kita tinggalkan untuk orang lain, artinya untuk ahli waris kita. Tapi harta yang bisa menemani kita, kata Nabi Muhammad SAW, adalah harta yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi amal jariyah kita. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan ini kita ketahui satu ibadah sunnah dibalas oleh Allah dengan pahala ibadah wajib. Satu ibadah wajib dijanji oleh Allah dengan 70 kali pahala wajib. Dan dalam masalah tadi, misalnya kita memberikan harta kita kepada orang lain yang digunakannya untuk amal jariyah dia, misalnya untuk orang miskin, membantu daripada orang-orang miskin yang tidak mampu, membantu daripada panti asuhan, membantu daripada pembangunan pesantren atau masjid dan yang lainnya yang tujuannya untuk fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam bulan Ramadan ini ibadah sunnah tersebut diganjar pahalanya dengan ibadah wajib. Dan ada lagi kata Nabi kita Muhammad SAW, ada perbedaan antara sedekah secara terang-terangan dan ada sedekah secara rahasia. Yang mana kata Nabi Muhammad SAW, orang yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala secara rahasia tanpa diketahui oleh orang lain, maka lebih afdal 70 kali daripada dia menyedekahkan atau menafkahkan hartanya secara terang-terangan. Nah, ini hebatnya nih bulan Ramadan. Pahala sunnah sudah diganjar pahala wajib, amal sunnah diganjar pahala wajib. Bulan Ramadan pulang hanya kita dan Allah yang tahu perbuatan itu. Kita menafkahkannya untuk siapa, hanya kita dan Allah yang tahu. Digunakan untuk fisabilillah, maka dijanjir dengan 70 kali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW ini pernah bertanya kepada para sahabat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum al-yawma sha'imin, al-yawma sha'iman. Qala Abu Bakar ana. Jadi pernah Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu para sahabat berkumpul. Maka Nabi kita Muhammad SAW menanyakan,
Man asbaha minkum al-yawma sha'iman, qala Abu Bakar ana. Kata Nabi, siapa yang hari ini yang telah melakukan ibadah puasa? Maka kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, qala Abu Bakar ana. Saya ya Rasulullah. Maka Nabi kita Muhammad SAW bertanya lagi kepada para sahabat, qala faman tabi' minkumul yawma janazatan. Siapa, kata Nabi Muhammad, di antara kalian yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Qala Abu Bakar ana. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Nah, setelah itu ditanya lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW, paman ata'a minkum al-yawma miskinan. Siapa wahai sahabatku yang hari ini telah memberikan makanan kepada orang miskin? Maka Sayyidina Abu Bakar berkata lagi, qala Abu Bakar ana. Saya Rasulullah SAW. Terus Nabi kita bertanya lagi kepada para sahabat, qala ada minkumul yawma maridun, qala Abu Bakar ana. Siapa di antara kalian, wahai sahabatku, yang hari ini telah menengok daripada orang yang sakit? Maka dijawab lagi oleh Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Maka setelah itu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maztama'na bi amri'in illa dakhala jannah. Jadi kata Rasulullah, tidaklah apa yang aku tanyakan tadi yang terkumpul atau yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kecuali illa dakhala jannah, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Ini berkaitan tentunya di dalam hal ibadah kepada Allah, ada secara hablum minallah, ada secara hablum minannas. Ada secara kita sholat itu adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalam masalah puasa juga hablum minallah. Tetapi tiga yang berikutnya, yaitu kita mengantar jenazah, kita memberi makan orang miskin, kita menengok daripada orang yang lagi sakit, maka ini adalah hablum minannas, hubungan kita dengan manusia atau dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Lebih-lebih di dalam hal ini masalah kita memberi makan orang miskin, kita menengok daripada orang yang sakit, mengantar jenazah. Apabila mereka itu jiran kita, tetangga dekat kita, maka seperti kita ketahui, haqqul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, diantaranya apa? Apabila dia sakit, kita tengok dia. Apabila dia meninggal, kita sholatkan dia, kita antar jenazahnya, kita kuburkan dia. Bahkan kata Rasulullah SAW, di antara yang lainnya, sampai saudara muslim kita itu pun dalam keadaan bersin, maka haknya atau kewajiban kita mendoakan kepada orang yang dalam keadaan bersin tersebut. Lebih-lebih dalam masalah tadi tetangga kita. Maka di dalam bab fikih dikatakan, dalam masalah misalnya apa? Membayar zakat. Maka tidak sah zakat kita apabila kita keluarkan, sedangkan jiran kita, tetangga kita, ada yang berhak menerima daripada zakat tersebut, tapi zakat kita keluarkan ke lain. Misalnya kita di sini, tapi zakat kita ke daerah mana, Tanjung misalnya. Padahal di sini masih ada yang berhak menerima daripada zakat kita. Lebih-lebih dalam masalah tadi pengurusan jenazah, hak daripada saudara muslim kita. Artinya hak tersebut menjadi kewajiban bagi kita. Apabila ada saudara jiran tetangga kita yang meninggal, maka kewajiban kita mensolatkan, mengantarkannya, dan juga menguburkan jenazahnya.
Jadi ini adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini. Makanya Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan di dalam masalah harta tadi yang menjadi 3 tadi. Kata Nabi Muhammad, seseorang daripada keturunan Nabi Adam itu apabila dia ditanya, maka hanya 2 daripada keinginannya. Yang pertama, tulul umur, yaitu dipanjangkan umurnya. Dan yang kedua adalah dibanyakkan hartanya. Lah, dibanyakkan hartanya. Siapa yang kada hendak sugih di sini? Lah, siapa yang tidak mau pengen kaya? Makanya ada ceramah siapa tuh? Uja Habib Mustafa Al-Haddar. Kada nyaman jadi orang sugih tuh, kada nyaman. Nah, yalah, orang nang nyaman tuh seorang nang sugih aja situ, bujur. Nah, karena bila melihat orang sugih sakit hati kadang-kadang kita, yalah, pusing. Nah, jadi kada nyaman jadi orang sugih. Nang nyaman tuh kita nang sugih, tuh nang nyaman. Apalagi sudah sugih harta, sugih hati pula. Nah, ini mumpung di bulan Ramadan berlomba-lomba, apalagi bila secara rahasia tadi itu. Wah, secara orang kada tahu masuk kena rekening ke sini. Kalau tahu misalnya kena pas imam sujud ada di bawah sejadah situ. Kalau wakaf sagen buka puasa misalnya, sumbangan sagen, nah, yalah, ada aja tulisannya misalnya sagen buka bersama sabulanan misalnya. Yalah, kada tahu orang ini saya pernah mandak. Nah, tapi jangan kayak iklan-iklan nang di TikTok kan. Lihatlah pian nang di TikTok. Yalah. Lihatlah pian. Nang sumbangan haji anu aja 800.000 ya. Sumbangan haji anu 500.000 ya. Jadi masing-masing nah cangang saling pandang satu sama lain nang disebut namanya tadi. Lalu ada nang menyambat. Nah, artinya aja menyumbang bertampai-tampai aja. Jangan disebut nama. Kalau mau menyumbang tuh jangan disebut nama. Nah, setelah itu ada pengumuman dari hamba Allah 800.000. Nah, seperti itu ya Sidin. Seperti itu dia menyumbang tidak disebutkan nama. Nah, padahal itu saya ya. Nah, jadi padah juga sekalinya. Ya Allah, jadi di bulan Ramadan, ayo kita mumpung masih ada. Nah, kita nih belum selesai bulan Ramadan sudah memikirkan hari rayanya. Ya, makanya ada kan kata Nabi Muhammad, banyak orang nang semenjak bulan mana? Bulan Rajab, Sya'ban. Ya Allah, kita diajarkan doa oleh Nabi kita Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, minta diberikan keberkahan di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban dan disampaikan bulan Ramadan. Banyak umat Nabi Muhammad, umat Islam yang dia sampai di bulan Ramadan tapi kada selamat. Makanya ada sambungan doanya, Allahumma sallimna fi Ramadan, dan selamatkanlah kami di bulan Ramadan. Banyak orang yang sampai di bulan Ramadan tapi ibadahnya seperti itu saja. Tidak ada peningkatan. Nah, tadarusnya tidak ada, tarawihnya bolong-bolong, qiyamul lailnya kurang. Nah, artinya sampai tapi kada selamat. Nah, kita ingin ketika bulan Ramadan itu selamat di bulan Ramadan. Artinya semua apa yang dijanjikan oleh Allah, baik itu rahmat, baik itu ampunan, dan juga pembebasan api neraka, semuanya kita dapatkan. Bahkan kadang-kadang ada hamba-hamba Allah itu, umat-umat Nabi Muhammad, puasa kada, hari raya apa iyanya. Nah, ada juga kadang-kadang. Nah, puasa kada. Nah, tapi begitu lebaran, wah Pak iyanya sudah. Nah, artinya ya sampai bulan Ramadannya, tapi kadang mendapatkan yang berkah tadi. Nah, Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Minta pulang kita. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Artinya ketika kita minta tadi, lah
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Minta kan keberkahan di bulan Rajab dan juga keberkahan di bulan Sya'ban, balikna dan sampaikan di bulan Ramadan. Nah, setelah sampai di bulan Ramadan, ada pulang doanya, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Ramadan. Berkah itu apa? Ya, agar kita bisa melaksanakan amal-amal ibadah. Tarawih bisa kita laksanakan. Ibadah itu apa? Tadarus bisa kita lakukan, qiyamul lail bisa kita lakukan, nah, ibadah-ibadah yang lain masing-masing kita berlomba-lomba. Nih mumpung fastabiqul khairat, nah ini waktunya kita berlomba-lomba untuk mencari keberkahan daripada Allah, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan hasanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah mumpung waktunya nih. Ini kalau dalam bahasa pasar, ini lagi diskon besar-besaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa diskonnya. Kalau diskon nang di toko-toko tuh dustain aja. Itu sudah dinaikkan dulu harganya. Lah, hanya diskonnya pulang. Kalau diskon daripada Allah ini luar biasa. Lah, luar biasa. Lah, makanya ibadah sunnah dibalas, diganjar dengan pahala wajib. Pahala wajib diganjar dengan 70 kali lipat. Makanya sangat beruntung orang yang bila bulan puasa, bulan Ramadan ini bisa melakukan ibadah di Masjidil Haram, luar biasa. Nah, kita sudah tahu keistimewaan Masjidil Haram bagaimana. Satu kali ibadah di sana sama dengan 100.000 di masjid yang lain. Lah, bulan puasa lagi, waduh, kali 70 pahala wajib. Bayangkan, hitung biar 100.000 kali 70 berapa? Pahalanya. Nah, orang beribadah umrah di bulan Ramadan seperti pahala ibadah haji. Subhanallah. Mudah-mudahan kita nanti diberikan oleh Allah kesempatan lah untuk ibadah umrah di bulan Ramadan, ibadah haji. Nah, minta kepada Allah. Ini waktunya kita berlomba-lomba fastabiqul khairat. Nah, makanya Allah sering mengingatkan, jangan kita kadang-kadang hendak berbuat amal kebaikan tuh hingga menunggu sesuatu. Hendak bersedekah menghadang dapat rezeki. Ya Allah, karena ya bila rezeki banyak. Ya Allah, hendak kayak bersedekah, hendak kayak karena membukakan puasa di langgar miftahul jannah ya lah. Nah, ibah dapat rezeki banyak, kadingat pula lagi pulang anunya. Nah, itu pak manusia. Nah, kita kadang-kawa banyak sedikit. Kadang-kawa nasinya, banyunya barang. Ya, kadang-kawa banyunya, tenaganya barang. Ya, banyak macam-macam sedekah. Lah, yang sesuai kemampuan kita masing-masing. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang bersedekah 1 dirham, tapi pahalanya melebihi orang yang bersedekah 1000 dirham. Ayo biar. Bersedekah 1 dirham, tapi pahalanya melebihi orang yang bersedekah 1000 dirham. Maka sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad, kenapa ya Rasulullah? Oh ya Rasulullah, orang yang bersedekah 1 dirham ini, dia hanya mempunyai harta 2 dirham. Nah, harta 2 dirham, 1 dirhamnya disedekahkan. Nah, sedangkan yang 1000 dirham tadi ketika dia menyedekahkan 1000 dirham, harta yang sisanya masih banyak. Makanya pahalanya kata Nabi Muhammad yang 1 dirham ini melebihi daripada sedekah 1000 dirham. Karena kalau dihitung-hitung 2 dirham berarti separuh hartanya disumbangkan. Nah, kalau 1000 dirham tadi masih banyak. Ya Allah. Makanya kadang-kadang masalah zakat mal, zakat harta lah. Itu kadang-kadang orang kadang mau apa? Karena menghitung tadi. Padahal kalau dihitung-hitung, nah, 1 M, 2,5%. Berapa? 25 juta lah. 2 juta sangat, 25 juta. 25 juta. Nah, 25 juta. Masih tersisa 975 juta. Yalah. Tapi karena dihitung duitnya, lalu kadang-kadang, nah, kalau
Sama ulama-ulama juga bila masalah kerabat kita, saudari kita, orang tua kita lah. Ini kalau hendak membantu daripada saudari kita atau adik perempuan kita nang kurang mampu, paman kita nang kurang mampu, tante acil kita nang kurang mampu, jangan zakat harta kita. Lah. Ini misal kita bisi tabungan 5M, zakatnya berapa? Kali 5, 125 juta. Ya Allah, itu dijulur sagendang sanak lah. Padahal sisanya berapa? 4M, 875 juta lagi. Ya Allah. Ini karena hendak membantu dang sanak bebidian dari nang zakat aja ambil 50 juta nah dengko bantu. Padahal zakat. Segan paman pula ambil 50 juta nah mal. Segantian memodal. Padahal zakat. Jadi kadang-kadang kita lah membantu saudara tapi dari zakat harta kita, artinya daripada duit ringgit. Lah, kan zakat itu duit pembersih. Kalau hendak bantu saudari kita, membantu orang tua kita dari harta kita yang bersih. Loh, masih banyak lagi 4,872 juta. 800 juta jadi keluarkan masih 4M lagi lebih ya. Cuman manusia tadi. Yalah, bila sudah duit hitungannya kuat. Nah, kada lagi nang ingat dengan pastabiqul khairat tadi berlomba-lomba. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mengatakan tidak akan menjadi orang itu miskin apabila dia menafkahkan hartanya atau untuk membantu orang lain. Kada akan miskin ya Rasulullah. Nah, tidak akan pernah berkurang hartanya, tapi akan bertambah terus. Nah, apalagi bulan Ramadan. Maka kita tidak pernah mendengar dalam satu berita kalau karena dermawannya jatuh miskin, tidak ada lagi. Nah, tapi melihat di film Indosiar, kalau kisah-kisah hidayah itu pasti orang kikir aja, ya Allah, jatuh miskin ada. Orang pelit, nah ditimpa ini hidupnya ada. Tapi kadang pernah terdengar orang dermawan jatuh miskin, tidak. Malah bertambah terus. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Makanya Nabi Muhammad dikatakan dalam riwayat apabila memasuki bulan Ramadan ini, beliau menafkahkan harta beliau itu seperti angin. Lah, seperti angin. Kayak berarti kita tuh stok hilang, stok hilang, stok hilang. Kalau kita berpikir-pikir kadang-kadang. Kadang-kadang kita menafkahkan, menjedekahkan harta kita tepak nasi ada juga. Tepak nasi. Ya tepak nasi tadi. Lah orang bukakan wong Solo sini hendak apa lagi nang harap pada wong Solo deh. Apalagi nang mun roket murah lah. Roket temurah ya Allah. Nah, jadi ada-adanya juga kadang-kadang kita maksud kita baik tapi kadang bisa membujukkan hati kita kadang-kadang. Ya tepak nasi tadi. Apalagi bila sudah mendengar haji ini. Haji aja semalam menyembuhkan puasa di Miftahul Jannah. Wong Solo imbah itu tapih pulang aja. Seikung seorang imbah tapih itu ada amplopnya pulang. Tepak nasi sidin. Isuk wong Solo juga tapihnya 2. Nah. Kalau mau kalah ini tepak nasi tapihnya 2. Nah, amplopnya ada banyak tadi. Bagus-bagus, cuman hatinya nang nyaman jemaah. Kita ini ambil terus, ya Allah. Sementara orang Allah oke terus sapi apa aja kita terima bulan puasa nih, hendak BHS kah? Ya Allah. Terima terus kita ada masalah. Silahkan aja bersaing situ berlomba-lomba, tapi hatinya. Nah, perbaiki hati kita. Nah, makanya Nabi Muhammad itu kan mengajarkan kita agar selalu kita ketika kita beramal tuh minta kepada Allah agar dibersihkan amal kita.
dibaguskan hati kita. Karena kita akui kadang-kadang kita ya tadi terpanasi lah, bersaing dalam masalah tadi, kadang hendak kalah. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini hati kita bagus semua. Keluar daripada bulan Ramadan hati kita bersih semua. Jadi menghadapi 11 bulan yang akan datang tuh bersih jadinya. Nah, karena apa kata Nabi Muhammad? Orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan itu akan kelihatan setelah bulan Ramadan. Nah, akan kelihatan setelah bulan Ramadannya. Nah, kayak apa kena bulan Ramadannya? Nah, betul kata beliau di bulan Ramadan, sabar, kita ini melatih kesabaran. Bulan Ramadan ini bulan sabar. Makanya di dalam ada Ibnu Katsir menafsirkan daripada ayat wasta'inu bis sabri was shalah, kata beliau sabar di sini adalah Ramadan. Nah, kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kita melatih kesabaran. Makanya kadang-kadang sabar kita. Apa-apa kita harus ikhlas. Jangan sampai emosi. Tapi 11 bulan akan datang bagaimana? Nah, di situ akan kelihatan. Nah, bisa kita melewati semua di bulan Ramadan ini, insya Allah bulan 11 bulan yang akan datang bisa kita lewati juga. Nah, latih kita, berlatih tenggadi kita sedikit demi sedikit, perbaiki. Nah, makanya jauhlun tasawuf. Nah, yang dikatakan tasawuf itu apabila pian dimamai orang, dicaci maki orang, dipitnah, pian masih bisa ketawa, itu tasawuf artinya. Artinya masih senang aja, happy-nya tuh. Nah, dicaci maki orang pian inggi, itu tasawuf. Nah, kalau teorinya ya sabar, itu teorinya. Tapi tasawuf aslinya ketika dicaci maki orang pian masih sabar, nah itu aslinya, itu tasawufnya. Ini dicontohkan Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad memberikan makanan kepada orang pengemis buta, sambil dicaci maki oleh pengemis buta, jangan ikuti ajaran Muhammad, Muhammad itu sesat, Muhammad itu tukang sihir, masih sensitif sibuk, sambil disuapi mula, imbah tuntung digendong mula diantarakan, nah ini tasawuf. Pian tanah pian masuk diambil orang, pian senyum, iya kah? Tasawuf tuh berarti. Ya, itu amalnya dan iyanya. Teorinya ya ikhlas tadi. Oh ikhlas sih, berarti ampuninya sudah. Ya, artinya bila belum kawak melakukan seperti itu, artinya belum tasawuf, kita hanya tahu teorinya aja. Nah, teorinya ikhlas, teorinya sabar, teorinya wara, kada ujub, kada sombong, kada riya. Nah, itu teorinya. Tapi tasawuf sebenarnya ya di amalnya. Pian bisa kawa nukar mobil nang harat, tapi kada hakun pian. Cukup nang mobil ini aja tasawuf. Pian kawa nukar baju nang mahal. Ya, baju mahal. Lah, pian muka Saudi itu pian baju ada sampai gamis 3 juta, 4 juta. Kawa pian nukar itu, tapi pian kada hakun. Cukup nah harga 200, 300. Tasawuf pian ma'amalakan artinya. Nah, itu namanya tasawuf. Kalau yang sabar ikhlas tuh teorinya aja. Nah, kita bacaan gak ada dengarkan orang, pian kada sarik, tasawuf. Ketika pian ceramah kada didengarkan orang, pian mahan nama nawak lawan mek, berarti pian kada tasawuf. Bujuran. Ya lah. Ya kan macam-macam, makanya taufik hidayah itu datangnya daripada Allah. Kita hanya menyampaikan. Hendak diterima, alhamdulillah. Kada terima, kita nang salah. Jangan salahkan orang nang kada menerima. Nah kayak pian, ada nang paham, ada nang kada. Jangan salahkan nang kada paham. Salah pian sampai orang ada paham. Bila pian sarik lawan orang nang kada paham, berarti lan tasawuf. Apalagi sampai mahamput mek. Nah, apalagi sampai meninggalkan majelis, berarti lain tak tasawuf. Tasawuf itu ya sabar tadi. Ketika orang acuh kada acuh, kita sabar.
Ketika orang kada meherani kita, kita sabar. Itu tasawuf. Nah, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini lah kita ambil keberkahan. Masih ada 2 janji Allah, ampunan, dan mudah-mudahan kita semua nanti dapat ampunan. Yang kedua, pembebasan daripada api neraka, dan mudah-mudahan dapat kita semua bebas daripada api neraka. Itu diskon yang paling besar-besaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bukan hanya kepada kita lah, bahkan kepada orang yang sudah meninggal pun Allah ini memberikan diskon yang besar-besaran. Cuman apakah kita doakan atau tidak? Nah, makanya nih orang-orang di dalam kubur tuh sangat menunggu daripada doa-doa kita. Orang tua kita, keluarga kita, bahkan kaum muslimin dan muslimat itu menunggu daripada doa-doa kita. Lah, makanya perbanyak doa-doa kita kepada mereka. Itu sangat ditunggu. Lah, sangat mereka tunggu, ya Allah. Lah, mudah-mudahan kita bebas dari api neraka, orang tua kita bebas daripada api neraka, seluruh keluarga kita bebas daripada api neraka, dan seluruh kaum muslimin juga bebas daripada api neraka. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walid li izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alaita, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana fir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbana sigara, wa li jamil masakhina wa muallimina ustajina wa juhukuki alaina wa alaihim ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikar rasyidin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanakum wa iyyakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.